Berita Banjarmasin Show, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Fikri. Waalaikumsalam, Bang Jaldi. Gimana kabarnya sekarang Bang Fikri? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hujan. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang ya, walaupun hari tadi kalau di Banjarmasin ini agak mendung hujan ya. Tapi Bukan walaupun mendung, Bang. hari ini agak hujan sedikit, tapi kayaknya ada isu yang masih hangat nih Bang. Apa itu, Bang? Ya, ini kan soal beberapa hari yang lalu di media sosial, bahkan sekarang di media-media massa, itu muncul sebuah isu Bang, yang menghebohkan rakyat Indonesia. Jadi isunya ini terkait dengan soal gugatan Rahmawati Soekarno Putri. Ya mungkin tahu ya masalah itu. Yang mana isunya ini beredar bahwa mempengaruhi sahnya penetapan calon pasangan presiden dan wakil presiden tahun 2019, Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, ini kan kalau dilihat bahwa hasil tahun lalu di 2019, 55,5% pasangan ini unggul dari pasangan Prabowo Sandi di 21 provinsi. Nah, ini seperti apa nih Bang menyikapi isu ini Bang? Oh, baik. Kalau boleh saya bicara dari kapasitas saya sendiri sebagai praktisi maupun pengamat ya, pengamat hukum tata negara maupun hukum administrasi, kalau kita lihat apa isi putusan Mahkamah Agung tersebut, isinya adalah uji materi terhadap peraturan KPU tentang pelaksanaan Pilpres kemarin. Nah, jadi yang diuji ini adalah norma yang ada di materi muatan PKPU yang diujikan ke Mahkamah Agung. Nah, jadi itu yang menjadi menjadi dasar kiranya Mahkamah Agung memutus soal yang hari ini menjadi hangat. Tapi, ada tapinya nih. Tapinya adalah itu tidak merubah hasil Pilpres kita kemarin. Oh begitu, berarti memang isu yang beredar ini sebenarnya tidak merubah putusan yang telah lalu, penetapan yang telah lalu, begitu ya Bang? Betul, karena putusan yang telah lalu yang berhak untuk memutuskan siapa yang menjadi pemenang hasil pemilu di Pilpres yang dilaksanakan oleh KPU itu adalah Mahkamah Konstitusi kalau berhubungan dengan sengketa hasil. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya putusan Mahkamah Agung ini terbitnya 9 bulan setelahnya. Nah, itu yang jadi kenapa isu ini semakin hangat dan hot. Kalau kita melihat sendiri, kalau di tracking, kalau tidak salah, ini kan gugatan ini masuk 13 Mei 2019 ya, kalau tidak salah. Oke. Dan putusannya itu keluar nomor 44 P/Hum/2019. Ini dikeluarkan di tanggal 28 Oktober 2019. Dan terupload, diunggah di website Mahkamah Agung itu tanggal 3 Juli 2020. Nah, mungkin ini juga menjadi wacana yang hangat nih di Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Kalau kenapa bisa terjadi ya tanya Mahkamah Agung ya. Kalau kita sendiri sebagai masyarakat yang mungkin mengamati maupun peduli tentang penegakan hukum, ada apa gerangannya Mahkamah Agung menunda putusan tersebut untuk diupload? Padahal putusan tersebut sudah terbit sejak tahun yang lalu. Mungkin ada pertimbangan lain, hal-hal yang berbau politik ya, mungkin ya. Kita tidak bicara unsur politisnya, tapi dengan
dengan terlambatnya putusan ini diupload untuk diketahui oleh masyarakat luas, ya ini menjadi problematik yang sampai saat ini menyelimuti Mahkamah Agung serta ujian dari Mahkamah Agung sendiri untuk lebih meningkatkan akuntabilitasnya ke depan. Ya. Tapi kalau secara aturan, wewenang, apakah ini ada suatu pelanggaran? Apakah memang tidak diatur? Kalau berbicara aturan, putusnya itu kan 30 hari. Ya. Putusnya untuk uji materi itu 30 hari. Nah, coba Mungkin apa tadi ya? Bang Jadi hitung kan 30 hari setelah dimasukkan gugatan dan akhirnya diberi putusan, minimal para pihak kan sudah menerima hasil putusannya. Betul. Nah, apakah para pihak sudah dikabarkan oleh Mahkamah Agung hasil putusannya terlebih dahulu? Ya itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Nah, tapi pengalaman Bang Jaldi yang jelas para pihak itu pasti diberi surat relas kan oleh Mahkamah Agung melalui mungkin kalau kita di Banjarmasin melalui pengadilan negeri. Ya. Mungkin begitu teknisnya ya. Tapi informasi soal bagaimana pihak yang berperkara dan hasil dari persidangan di Mahkamah Agung itu para pihak prioritas terlebih dahulu diinformasikan. Nah, masyarakat yang belum mungkin diketahui oleh betul. publik ya. Kenapa, Bang? Belum diketahui oleh publik kan pada waktu itu sepertinya. Iya, belum. Nah, kita bertanya-tanya juga kepada para elit politik juga. Mungkin mereka sudah tahu duluan atau masih ada pembicaraan yang bersifat konsensus karena sampai hari ini saya lihat di media-media dan TV maupun media online para pihak juga tidak terlalu bombastis diberitakan, malah para pengamat yang malah yang berbicara. Nah, ini mungkin biar kita tidak bias dalam menganalisa. Makanya sebelum sebelum kita menjudge seseorang, mungkin banyak alur cerita yang mungkin yang kita orang luar kita tidak tahu. Tapi secara kita bicara dari kacamata optik hukum, ya seharusnya namanya juga norma hukum ya seharusnya putusan itu lahir 30 hari setelahnya diumumkan dan bisa dieksekusi. Kalau ini bersifat ke belakang, mengeksekusi Pilpres 2019 itu sudah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Sifat putusan itu sendiri tidak berlaku ke belakang gitu ya? Iya. Jadi yang digugat itu adalah norma yang ada di PKPU yang menjadi rule of the game pelaksanaan Pilpres. Nah, salah satu norma pasal yang digugat itu adalah bertentangan dengan undang-undang karena putusan Mahkamah Agung begitu dituangkan dalam putusannya, maka norma itu tidak berlaku lagi. Tapi perspektif ke depan, propestik. Jadi futuristik, tidak ke belakang. Nah, mungkin itu nanti menjadi bahan kajian maupun bahan untuk membuat PKPU yang terbaru tentang pelaksanaan Pilpres di 2024. Jadi nanti ada jadi bahan dan persiapan di pelaksanaan Pilpres nanti akan datang begitu ya? Betul, dari Bang Yadi. Nah, ini menarik. Mungkin lebih dalam lagi nih, coba kita kupas. Mungkin terkait supaya netizen Banjarmasin Show ini tahu apa sih yang dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Saya coba melihat putusan konkretnya ya. Ya. Memang kan di sini dibatalkan itu di pasal 3 ayat 7 peraturan KPU ya.
yang terkait dengan dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, yang mana katanya bertentangan kan tadi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, mungkin maksudnya itu seperti apa seharusnya? Oke. Nah, jadi balik lagi ke awal saat kita memulai pembicaraan tadi dengan Bang Jaldi, berbicara soal uji materi di Mahkamah Agung itu adalah menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi di bawah level undang-undang terhadap undang-undang. Sementara untuk menguji materi undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar, itu levelnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, tolak ukur untuk mengukur bahwasannya aturan pelaksana undang-undang itu telah sesuai dengan undang-undang, itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu secara eksplisit dalam putusan gugatan yang menjadi bola liar hari ini itu adalah berbicara soal tidak berlakunya secara hukum, tidak berkekuatan hukum lagi norma-norma yang ada di PKPU Pilpres tersebut yang sudah dibicarakan oleh Bang Jaldi tadi. Makanya saya tidak mau mengulang-ulang karena poinnya secara optik hukum kita yang berlatar belakang pendidikan hukum mungkin lebih enak memaham. Tapi masyarakat dengan isu-isu bahwasanya Pilpres tidak sah atau Pilpres tidak memenuhi kriteria, ya itu sudah selesai karena putusannya itu sudah setelah Pilpres. Lain hal misalnya putusan dari Mahkamah Agung ini sebelum dilaksanakannya Pilpres. Nah, mungkin KPU langsung mengeluarkan revisi peraturan KPU terbaru tentang siapa yang menjadi indikator pemenang Pilpres. Nah, begitu. Nah, kenyataannya mungkin harus memenangi beberapa provinsi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi menjadi problematik kita saat ini. Memang konstitusi kita juga membatasi, ada sedikit diskriminasi juga karena syarat menjadi seorang presiden dan wakil presiden di konstitusi itu adalah syarat jumlah penduduk. Jadi ya kalau di total penduduk di Indonesia mungkin ya balik lagi ke Japasentris kan. Jadi balik lagi ke penduduk yang lebih padat itu lebih diuntungkan. Nah, mungkin itu Bang Jaldi. Ya, karena kita kalau melihat sendiri dari undang-undang yang nomor 7 tahun 2017, Bang, bahwa kan penetapan pemenang Pilpres itu apabila memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres dengan minimal 20% itu suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Kalau itu yang di dalam Undang-Undang 7 2017. Yang mana di pasal 3 itu kan ayat 7 peraturan KPU hanya memperoleh suara terbanyak saja. Nah, betul. Jadi ini yang menjadi problematika bahwa tadi kan dikatakan jumlah tadi yang menjadi konsen yang menentukan faktor kemenangan penetapan sahnya presiden terpilih itu kan. Betul. Ya. Nah, menurut Bang mungkin ada baiknya putusan ini ke depan. Jadi daerah-daerah yang mungkin penduduknya sedikit, provinsi-provinsi sedikit, itu tim suksesnya lebih galak lagi untuk mencari dukungan dan lebih diperhatikan oleh nanti kiranya nilai tawar dari provinsi-provinsi yang penduduknya sedikit menjadi nilai yang sungguh bernilai jual tinggi untuk bisa memenangkan di daerah tersebut. Padahal desain di undang-undang begitu kan. Sementara KPU sendiri mengeluarkan norma yang mungkin dulu tidak terbaca oleh masyarakat umum dengan fakta kejadian hasil Pilpres. Jadi ini mungkin last question dari kami. Bagaimana nih celah di
peraturan di Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU yang ada, dan mana nanti menurut pandangan Bang Fikri yang memang perlu diperhatikan atau diperbaiki? Kalau berbicara soal kisruh tentang putusan Mahkamah Agung hari ini, ya tentu kita kasuistis ya, melihat melihat tentang bagaimana Mahkamah Agung mengabulkan gugatan oleh Rahmawati Soekarno Putri CS terhadap peraturan KPU yang bertentangan dengan undang-undang dan akhirnya berhasil. Nah, karena ini bentuknya adalah undang-undang, nanti terjemahnya nanti ke depan di Pilpres tahun 2024 harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung hari ini dan tentu undang-undang itu sendiri. Karena balik lagi pembicaraan tentang bagaimana putusan hari ini ya kita kasuistis melihat fakta saat perolehan hasil jumlah suara yang terjadi di Pilpres. Nah, kalau harapan saya ke depan, saya berharap undang-undang tentang pelaksanaan Pilpres, ya kalau bisa sih calonnya lebih banyak. Dengan sistem tidak membatasi presiden threshold yang sangat berat untuk setiap kontestan untuk maju. Misal contoh, kalau 20% syarat minimal untuk mengajukan mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada partai politik, ya tentu akhirnya koalisi yang terjadi itu sangat sedikit. Yang hari ini ya tentu menjadi problematika bersama. Tapi balik lagi, nanti kesepakatan-kesepakatan itu terjadi saat proses legislasi. Dan presiden threshold sampai hari ini itu adalah open legal policy dari pembentuk undang-undang. Nah, jadi kita melihat bagaimana desain Pilpres kali ini syarat kepentingan sedari hulunya. Harapan kita ke depan ya banyak calon presiden dan banyak putra-putri terbaik Indonesia yang rela kiranya menghijrahkan waktu, tenaga, pikiran, dan umurnya untuk berjuang menjadi seorang presiden. Lebih banyak pilihan, masyarakat lebih pengen partisipasinya lebih tinggi lagi. Itu harapan saya ke depan. Jadi kondisi perpolitikan untuk menerjemahkan ke dalam sebuah undang-undang yang berhubungan dengan Pilpres ke depan, syarat menjadi seorang calon presiden ya tentu harus diturunkan. Agar kiranya nanti banyak calon-calon presiden yang menjadi pilihan masyarakat. Mungkin itu dulu Bang Fikri. Terima kasih atas berkenannya malam ini bisa kita berbincang-bincang di Berita Banjarmasin Show. Siap Bang Jaldi, sukses terus dengan kiprahnya di seluruh bidang. Terima kasih Bang Fikri. Kata kuncinya pada diskusi hari ini, isu yang beredar itu tidak benar. Tapi ini menjadi bahan kajian ke depannya terhadap peraturan KPU yang dibatalkan, terhadap bagaimana rule untuk penetapan calon presiden dan wakil presiden ke depan, dan bukan mempengaruhi hasil Pilpres tahun 2019. Tetap sehat dalam berdemokrasi. Berita Banjarmasin Show, let's close.